Setelah Lu Yun mengatakan ini, dia menyesalinya. Dia lupa kalau ibu mertuanya, Selir Yun, masih ada di sampingnya. Tapi setelah Selir Yun mendengar ini, bukan saja dia tidak marah, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu-malu dan berkata dengan lembut, jika itu untuk kekaisaran Shen Huo, itu bukan tidak mungkin. Tentang apa semua ini? Ratu Qin melihat pemandangan di depannya dan bercanda, ada apa? Sekarang kamu sudah menemukan jawabannya. Saat ini, Lu Yun ingin mencari lubang dan merangkak masuk. Ratu Qin segera mengubah topik pembicaraan, hanya saja jika kamu berlatih kultivasi ganda sekarang, itu tidak akan meningkatkan kekuatanmu. Kultivasi ganda hanya dapat memperpanjang hidup saya. Jika pada akhirnya tidak ada cara lain, Anda dapat mencobanya. Apa artinya ini? Perasaan? Apakah kamu hanya power bank? Permaisuri Qin melambaikan tangannya, nyala api berkobar di udara, dan pedang merah melayang di depan Lu Yun. Lu Yun, ini adalah senjata ilahi yang diwarisi kerajaan api ilahi kita hingga hari ini, pedang api ilahi. Untuk kerajaan api ilahi kami, saya memberikan artefak ini kepada Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya. Melihat pedang api ilahi di depannya, Lu Yun tahu apa artinya ini. Selama Anda mengambil pedang api ilahi, Anda benar-benar akan memikul tanggung jawab yang besar. Tapi Lu Yun tidak ragu sama sekali. Untuk Luoli, untuk wanitanya sendiri. Meski itu berarti memberikan segalanya, lalu kenapa? Dia mengulurkan tangannya dan memegang gagang pedang api ilahi dengan erat. Pada saat terjadi kontak, segel api kaisar dan pedang api ilahi bergema secara bersamaan. Pada saat yang sama, wajah Ratu Qin juga memiliki sedikit awan merah. Lu Yun, pedang api ilahi ini belum memiliki jiwa pedang, tetapi dengan berkah dari segel api kaisar, ia masih dapat mengerahkan 1% dari kekuatannya. Lu Yun tercengang. Kenapa aku merasa kamu selingkuh? Jangan khawatir, Xiao Lu Yun, jiwa pedang dari pedang api ilahi ini ada di kerajaan api ilahi. Selama jiwa pedang mengenalimu, ia akan langsung terbangun. Petik 2 titik titik titik. Oke, jangan bicara tentang bagaimana menggunakan jiwa untuk menjadi orang suci. Kamu telah memberiku masalah lain, bagaimana cara membuat jiwa pedang mengenaliku. Aku melihatnya perlahan berbalik dan melihat keluar jendela. Di bawah kegelapan malam, ada sedikit kesedihan dalam kesunyian. Siapa sangka di malam yang begitu damai, pemberontakan terjadi secara diam-diam. Dia meratap, seolah sedang meratapi berlalunya matahari dan bulan, dan sepertinya terjebak dalam kenangan yang tak ada habisnya, pada akhirnya dia hanya tersenyum. Mungkin dia sudah mengenalimu saat kamu menangkap pedang api ilahi. Oke, setelah mendengarkan kata-kata Qin Ruoxue, Lu Yun merasakan emosi campur aduk di hatinya karena suatu alasan. Kalau begitu Ratu, Selir Yun, aku akan pergi dulu. Jika aku tinggal terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan Raja Kingsu. Ratu Qin menjawab, dan Lu Yun berbalik dan pergi. Tapi aku tidak mendengar bisikan Ratu Qin, terima kasih. Setelah Lu Yun pergi, Selir Yun yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya dengan suara tercekat, kakak, mungkinkah kamu sudah mengambil keputusan? Permaisuri Qin menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan lega, bukankah ini arti keberadaanku? Kembali ke restoran, Lu Yun mencerna semua yang dikatakan Permaisuri Qin kepadanya. Pesan-pesan ini hanya memberitahunya satu kebenaran. Jika kamu ingin melindungi Luoli, kamu harus menjadi lebih kuat. Tapi sekarang dia tidak punya petunjuk untuk menerobos dunia tersebut. Jiwanya bergerak, dan suara Longda datang dari lautan jiwa, wah, jika kamu benar-benar mengunci lautan jiwa untukku, apa bedanya ini dan masuk penjara? Beberapa dari kita merasa bosan sampai mati selama periode ini. Ini benar-benar membuat frustrasi bagi sebagian dari kami. Lu Yun tersenyum canggung, bukan karena Lu Yun bersungguh-sungguh, tapi karena Lu Yun benar-benar telah melupakan Longda. Hehe, Bos Long, jangan marah. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Aku lupa. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang sesuatu. Ketika Longda mendengar ini, dia menjawab dengan tidak puas, sia-sia aku selalu menganggapmu sebagai saudara yang baik. Kamu benar-benar tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun. Ketika sesuatu terjadi, aku hanya memikirkan saudara-saudaraku. Kamu sangat dingin pada Long. Aku menolak menjawab pertanyaanmu sekarang, suasana hatiku sedang tidak baik. Jangan seperti ini, Bos Long. Saudaraku, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Petik 2, petik 2. Bos Naga, bagaimana kalau aku mencarimu? Apakah ada naga betina cantik? Wow, wah, menurutmu naga jenis apa ini? Di mana naga betina cantik itu? Suara Long Er terdengar. Long San berkata, tidak apa-apa, saudara Lu, kamu bisa bertanya padaku apakah kamu punya sesuatu. Tahukah kamu di mana naga betina itu? Nah bos, kalau kita nonton, kamu tidak boleh mengintip. Beberapa naga segera mulai mendidih, dan mereka mendengar Longda berkata dengan nada tidak senang, oke, nak, beritahu aku jika ada yang ingin kamu katakan, atau katakan apapun jika ada yang ingin kamu katakan.
Tentu saja, jika memang ada adalah naga betina, ingatlah untuk membuka lautan jiwa. Lu Yun menahan tawanya, menenangkan emosinya, dan bertanya dengan serius, Bos Long, saya sekarang telah mencapai kesempurnaan transformasi ilahi dan semakin mencapai terobosan dalam kultivasi. Tetapi saya mendengar bahwa hanya dengan memahami hukum surga seseorang dapat menjadi seorang suci dengan jiwanya. Selain itu, apakah ada cara lain? Para naga yang masih tertawa dan bermain terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Lu Yun. Longda bertanya, Nak, mengapa kamu berpikir untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini hari ini? Sejauh yang saya tahu tentang Anda adalah seorang praktisi Buddha. Mungkinkah Anda mengalami masalah? Lu Yun menghela nafas dan menjelaskan, sejujurnya, Longda, air dalam perjalanan ke kerajaan api ilahi ini terlalu dalam. Jika saya tidak dapat menerobos secepat mungkin, saya mungkin harus berakhir di sini. Petik 2. Omong kosong bocah, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui tipuanmu? Jika kamu ingin melarikan diri, siapa di dunia ini yang bisa menjebakmu? Hei, aku tidak bisa melarikan diri sekarang. Oh, beritahu aku. Makan melon, makan melon. Cepat, apakah ada gosip yang kamu dengar? Lu Yun sedikit terdiam tentang naga-naga ini, tapi dia bisa mengerti bahwa jika mereka dikurung di lautan jiwa setiap hari, mereka mungkin akan jatuh sakit. Tapi Lu Yun tidak ragu lagi percaya pada naga. Bagaimanapun, mereka semua berada di lautan jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, Lu Yun menceritakan keseluruhan cerita kepada Longda dan naga lainnya secara mendetail. Sial, itu luar biasa. Kekaisaran Shenhuo ini sebenarnya bisa berada dalam kekacauan seperti itu. Apakah ada yang salah dengan otak Ratu Qin? Apa yang dia inginkan dari kekaisaran Shenhuo? Itu benar, tidak bisakah kamu menerobos ke alam abadi emas? Bagaimanapun, kamu juga merupakan harta karun negaramu sendiri. Kakak Lu, kamu masih seorang kekasih, hahaha. Beberapa naga, kamu mengatakan sesuatu, dan aku mulai membicarakannya. Hei, saudaraku, adakah yang bisa kamu lakukan? Setelah kata-kata itu terucap, beberapa naga terdiam sesaat. Hei, saudara-saudara, kenapa kamu tidak bicara? Setelah beberapa saat, suara Longda terdengar, metode ini benar-benar ada. Orang-orang tua dari suku naga darah ini adalah orang tua yang serius. Dibandingkan dengan Longda dan yang lainnya, Qin Ruoxue hanya hidup beberapa tahun. Lu Yun tahu bahwa Longda dan yang lainnya pasti punya metode. Bagaimanapun, dia bukanlah orang pada periode yang sama. Setelah mendengar kata-kata Longda, mata Lu Yun berbinar. Seperti yang dikatakan Ratu Qin, selama dia bisa menjadi orang suci sekarang, peluangnya untuk menang akan sangat meningkat. Bos Long, ayo kita bicarakan. Lu Yun berkata dengan penuh semangat kepada Longda. Longda mula-mula menulis tinta sebentar, lalu dengan ragu berkata kepada Lu Yun, Saudara Lu, sejak awal tidak ada metode seperti itu, karena setelah menjadi orang suci, ini benar-benar dunia lain, dan kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, pemahaman tentang jalan surga. Atau Anda bisa menjadi orang suci hanya dengan mendapatkan pencerahan, tetapi dalam kasus Anda memang bisa masuk ke dalam kesucian tanpa mendapatkan pencerahan. Hanya, melihat Longda ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa, yang semakin membangkitkan rasa penasaran Lu Yun. Saya punya banyak cara, tapi bukan berarti saya berbeda dari orang lain, bukan? Bos Long, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kita semua bersaudara, dan kali ini sangat penting bagi saya. Saya siap memberikan hidup saya, dan tolong beritahu saya bagaimana menjadi orang suci. Mendengar suara tegas Lu Yun, Longda terdiam. Hei, saudara Lu Yun. Suara Longda dipenuhi dengan kesedihan, dan dia mengucapkan kata demi kata. Meskipun klan naga darah kami bukan klan naga ortodoks, kami masih memiliki darah klan naga. Jika kamu benar-benar berencana memaksakan diri menjadi orang suci, satu-satunya cara adalah dengan memurnikan kami secara paksa. Kamu pasti akan menjadi orang suci. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Maksud Anda? Ya itu betul. Udara menjadi sunyi, dan Lu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong. Tak heran, saat ditanya soal ini, Longda merasa sedikit ogah-ogahan. Tapi kalaupun itu aku, bagaimana aku bisa setuju? Meskipun dia dan Longda serta yang lainnya baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat, Longda dan yang lainnya akan membantunya dengan memberikan nasihat saat menghadapi masalah. Longda dan yang lainnya seperti teman yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana Lu Yun bisa melakukannya jika dia diizinkan untuk memperbaikinya? Apakah ada cara lain? Suara dingin Lu Yun terdengar, dan hatinya merasa tidak enak. Longda menggelengkan kepalanya, tidak. Hanya saja situasi saat ini telah menyempurnakan kita sepenuhnya, jadi itu tidak masalah. Pokoknya, kami, orang-orang tua, sudah muak. Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Mendengarkan pernyataan Longda yang meremehkan, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jika kamu harus berkorban untuk menjadi orang suci,
maka aku lebih suka melakukannya. Jangan pernah menjadi orang suci. Long Da tersenyum pahit. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, Long Da tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Kontak dengan Lu Yun selama periode waktu ini tidak dapat dianggap sebagai cinta persaudaraan, tetapi Lu Yun adalah orang yang dikenali oleh beberapa naga. Ketika Lu Yun menghadapi kesulitan ini, dia dan yang lainnya tidak dapat membantu. Saudara Lu, tidak peduli berapa banyak dari kita. Oke, Long Da, tidak perlu bicara lagi, aku sudah mengambil keputusan. Kekaisaran Shenhuo, ibu kota kekaisaran. Di arena seni bela diri yang besar, para pejabat dari 3 kerajaan berkerumun. Qin Ruoxue berada di tengah, dan para pangeran dari 18 benua Shenhuo mengambil tempat duduk di antara penonton. Di samping Qin Ruoxue, seorang pria parubaya yang buncit sedang berbaring malas di kursi. Di sampingnya, ada 2 pelayan cantik menunggunya. Sebagai perbandingan, pemuda berkulit putih di sisi lain terlihat jauh lebih normal. 3 orang yang duduk di tengah penonton mewakili 3 kerajaan. Qin Ruoxue, Ratu Kekaisaran Shenhuo. Raja Kekaisaran Luoxue adalah Suanyuan Wuming. Liu Ran, Raja Kekaisaran Tianshui. Saudari Ruoxue, sepertinya tidak banyak orang dari kerajaan Shenhuo Anda yang berpartisipasi dalam pemeringkatan langit dan bumi tahun ini. Tapi itu sama setiap tahun. Orang-orang yang disebut jenius ini mungkin tetap berada di tingkat suci sepanjang hidup mereka, tidak mampu mencampuri jalan surga. Dikatakan bahwa orang-orang yang ada dalam daftar langit dan bumi semuanya adalah orang jenius yang jumlahnya 1 di antara sejuta, tapi menurutku tidak. Dalam hal kejeniusan seperti itu, siapa yang bisa menandingi saudara perempuan kita Ruoxue? Tidak hanya dia cantik, dia telah mencapai alam keabadian di usia muda, dan dia juga ratu kerajaan api ilahi. Dia benar-benar membuat iri orang lain. Akan lebih baik jika kedua negara kita menikah. Ketika Qin Ruoxue mendengar kata-kata Liu Ran, dia merasa mual. Dia memelototi Liu Ran dan berkata dengan marah, dasar babi gemuk, berhenti bicara omong kosong. Ini bukan kekaisaran Tianshui-mu. Ketika Qin Ruoxue mengatakan ini, Liu Ran hanya bisa meminta maaf, sementara Suanyuan Wuming, yang duduk di sampingnya, tetap diam. 3 guru abadi surgawi bertanggung jawab, dan lusinan guru abadi duniawi menemani mereka. Ada juga penjaga tingkat suci dan tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga hukum dan ketertiban. Adegan itu begitu keras hingga membuat orang menghela nafas. Segera setelah itu, kerajaan-kerajaan besar mulai bersaing untuk mendapatkan bakat-bakat dari peringkat langit dan bumi, dan mulai memasuki bidang ini satu demi satu. Raja Qingzu berdiri di tengah arena seni bela diri, memerintahkan segalanya dengan tertib. Lusinan master berbakat dari 3 kerajaan berdiri berjajar rapi. Di arena seni bela diri, suara Qingzu Wang Jishuang terdengar. Selanjutnya, saya akan menghitung jumlah orang dan memberitahu Anda aturan perjamuan Kaisar Api Ilahi ini. Kekaisaran Shenhuo memiliki 13 kontestan di peringkat bumi dan 11 kontestan di peringkat langit. Kekaisaran Tianshui, kontestan nomor 17 di peringkat bumi, dan kontestan ke-13 di peringkat surgawi. Kekaisaran Luoxue, jumlah kontestan yang bersaing untuk peringkat bumi adalah 9, dan jumlah kontestan yang bersaing untuk peringkat langit adalah 7. Angka-angka yang terdengar biasa-biasa saja sudah mewakili kekuatan kerajaan besar, dan Kaisar Tianshui memiliki senyum bangga di wajahnya. Liu Ran tampak bangga, dan dia tidak lupa mengejek Suanyuan Wuming di sampingnya, saudara Wuming, sepertinya tidak banyak orang yang dipilih kali ini. Tapi, sepertinya setiap tahun selalu seperti ini. Mata Suanyuan Wuming selalu tertuju pada bidang seni bela diri. Dia tidak melihat ke arah Liu Ran dan hanya menjawab dengan tenang, jumlah orang yang banyak tidak berarti apa-apa. Aku tidak tahu, apakah reinkarnasi peri dari Kekaisaran Luoxue ada di sini. Apa hubungannya denganmu? Suanyuan Wuming memutar matanya ke arah Liu Ran dan tidak berkata apa-apa. Raja Qingzu yang hadir melanjutkan. Aturan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan aturan 1 lawan 1 tidak lagi diterapkan. Kontestan dari masing-masing kerajaan yang bersaing memperebutkan peringkat langit dan bumi akan memilih sistem jarak dekat. Pemenang akhir dari setiap kerajaan akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir antara langit dan bumi. Dalam kompetisi, tidak peduli hidup atau mati, selama kamu bertahan sampai akhir, kamu akan menang. Semua orang menarik napas. Jika ini adalah pilihan 1 lawan 1, setiap orang akan memiliki beberapa kartu truf. Tetapi jika itu adalah pertarungan jarak dekat, itu akan menjadi seperti tarian setan yang kacau balau. Sulit untuk dilawan. Ini bukanlah pertarungan, ini hanyalah pertarungan hidup dan mati. Jika Anda bertahan, Anda akan menang. Ada lebih dari selusin orang, mewakili kekuatan dari berbagai benua, dan setiap orang berjuang demi kehormatan. Saat ini, mata Raja Qingzu tertuju pada Lu Yun. Jisuang menghampiri Lu Yun dan berbisik di telinga Lu Yun, aku sudah mengatur segalanya, dan sisanya terserah padamu. Meskipun dia tidak mengerti apa maksud Jisuang, Lu Yun tahu bahwa huru hara ini saja tidak sesederhana itu.
Di antara selusin orang ini, ada banyak master tingkat suci. Lu Yun tidak takut pada guru yang berada dalam tahap menjadi dewa. Bahkan jika mereka berada di tingkat suci, jiwa Lu Yun dapat menekan mereka. Tetapi jika dia menghadapi banyak guru tingkat suci pada saat yang sama, Lu Yun tidak akan yakin. Di bidang seni bela diri, lebih dari selusin master dari Kekaisaran Shenhuo saling berhadapan dengan benua masing-masing sebagai kubu mereka. Setelah beberapa kontak mata, mata semua orang tertuju pada Lu Yun. Bagi mereka, Lu Yun adalah wajah yang aneh. Setelah mengetahui tentang kekuatan Lu Yun, semua orang membuat keputusan diam-diam. Karena kamu tidak ingin menyinggung perasaan, sebaiknya kamu bunuh Lu Yun dulu. Saudara ini tersinggung. Lu Yun langsung bereaksi, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika kelompok orang ini berencana bergabung untuk menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, maka mereka pasti akan dipukuli hingga berkeping-keping. Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan, melambaikan tangannya, dan kemudian, dengan aura yang tak terkalahkan, tinju mayat besar itu bergegas menuju orang-orang di dekatnya. Brengsek, beberapa orang telah merasakan kekuatan-kekuatan ini sebelum mereka mengambil tindakan, dan mau tidak mau mereka menerobos ke dalam intisari nasional. Wajah beberapa orang yang awalnya ingin melenyapkan Lu Yun tiba-tiba berubah. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang tampak biasa ini benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ledakan, jika bayangan tinju mayat ilahi dilepaskan dengan kekuatan menelan langit. Beberapa orang berteriak untuk mendonorkan darahnya dan satu demi satu mereka yang budidayanya tidak stabil bahkan kehilangan kesadaran. Semua penonton di panggung berseru. Apa-apaan ini? Membunuh beberapa orang jenius hanya dengan satu pukulan. Saya mendengar bahwa dia jenius dari Kingsu, tapi dia terlalu sulit dipercaya. Saya mengenali anak laki-laki ini, namanya Suke. Suke, luar biasa, 666. Di atas panggung, beberapa orang yang belum sempat menyerang Lu Yun memiliki ekspresi ekspresif, dan mereka tidak tahu apa yang membebani hati mereka. Lu Yun hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Lagi pula, para jenius dari semua benua punya beberapa trik. Bayangan tinju mayat dewa ini dapat dianggap sebagai salah satu jurus pamungkasnya. Meski serangan barusan tidak langsung mengenai orang yang tersisa, kemampuan mereka menahan hantaman bayangan tinju mayat sungguh luar biasa. Lu Yun memandang orang-orang yang tidak yakin di depannya dengan setengah tersenyum, dan berkata dengan dingin, "Apa? Apakah kamu masih berencana menyerangku?" Pemimpinnya memegang pedang besar dan menatap Lu Yun dengan saksama. Pukulan ini menyapu dirinya. Dia tampak baik-baik saja, tapi nyatanya hati taunya telah terguncang. Semuanya, tenanglah. Aku tidak tahu jenis senjata ajaib apa yang digunakan anak ini. Itu sangat kuat. Tidak mudah untuk menggunakan senjata ajaib seperti itu sekali saja. Ayo bergabung sekarang dan bunuh anak ini secara langsung. Jika kita menunggu sampai anak ini menggunakan senjata ajaib lain kali, kita semua akan tamat. Mungkinkah kamu bisa menggunakan jurus yang lebih kuat dari pukulan ini? Maaf mengecewakan semuanya. Senyuman aneh muncul di wajah Lu Yun, dan 3 bintang dao berkumpul seketika, dan kekuatan para dewa dan iblis melonjak keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, bayangan tinju besar menyapu semua orang lagi. Dan kekuatannya tidak lebih lemah dari bayangan tinju mayat ilahi. Setelah melihat pemandangan ini, beberapa orang bahkan mulai melepaskan perlawanannya. Ini adalah tamparan di wajah. Satu pukulan tidak ada gunanya, jadi diperlukan pukulan lain. Penting untuk mengandalkan kekuatan sendiri untuk memusnahkan para jenius dari 18 benua Shenhuo. Saya pikir Lu Yun memiliki senjata ajaib yang kuat di tangannya. Apa-apaan ini? Hanya pukulan sederhana. Dengan kekuatan pukulan, angin dan awan berubah warna, dan cahaya putih yang menutupi langit dan matahari menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Cahaya memudar, dan yang saya lihat hanyalah para jenius tergeletak di tanah dalam kekacauan di bidang seni bela diri. Lu Yun menghampiri pemimpin itu dan berkata, "Apa kabar? Apakah kamu akan datang lagi?" Beberapa orang hampir muntah darah ketika mendengar ini. "Lagi, Anda sudah dikalahkan, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Angkat pantatmu dan biarkan kamu datang." Semua penonton sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak melihat pertarungan seru apapun, nama Suke sudah terpatri dalam benak mereka. Berpartisipasi dalam banyak perjamuan Kaisar Shenhuo. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan yang begitu terkenal. Tidak ada pertarungan sengit seperti yang diharapkan, tapi kita bisa melihat keterampilan tinju yang begitu mendominasi. Itu juga sepadan. Dibandingkan dengan Suke, orang-orang ini sama sekali tidak bisa disebut jenius. Perlu Anda ketahui bahwa di antara mereka, ada 2 orang suci tahap awal yang dikenal sebagai orang jenius yang tiada taraf. Untuk sementara waktu, Suke menjadi fokus lapangan. Wajah Qin Ruoxue yang tenang dan cantik juga menunjukkan sedikit rasa bangga. Liu Ran mengerutkan kening dan memandang permaisuri Qin. "Saudari Ruoxue, kapan orang seperti itu datang ke kerajaan Shenhuo-mu?"
Dibandingkan dengan 12 penjaga di bawah komandomu, anak ini tidak memberi banyak. Qin Ruoxue memandang Liu Ran dengan jijik dan menjawab, Kekaisaran Shenhuo kami adalah negara yang sangat besar. Bakat seperti ini dapat dilihat di mana-mana di Kekaisaran Shenhuo kami. Bagaimana Kekaisaran Tianshui Anda bisa dibandingkan? Qin Ruoxue, apa yang kamu katakan? Kaisar Tianshui menamparkan kursinya dan berkata dengan marah kepada Ratu Qin. Melihat dua orang yang saling balas dendam, Suan Yuan Wuming keluar untuk menenangkan keadaan. Oke, kalian berdua, perjamuan Kaisar Api Ilahi masih diadakan. Jika kalian memiliki dendam pribadi, kalian dapat menanganinya secara pribadi setelahnya. Perjamuan Kaisar Api Ilahi sudah berakhir. Liu Ran mengerang dan kembali ke tempat duduknya. Qin Ruoxue telah dirusak ribuan kali di dalam hatinya. Qin Ruoxue, tunggu saja. Senang bertemu denganmu kalau begitu. Sekarang, Anda akan segera menyerah pada selangkangan saya. Ketika Raja Qingzu melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Tidak peduli apa yang Raja Qingzu pikirkan, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun bisa begitu sombong. Suke, aku mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Wah, aku optimis padamu. Kamu pasti akan menjadi yang teratas kali ini. Suke, aku ingin melahirkan seekor monyet untukmu. Suke, 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 Suke. Di antara penonton, sorak-sorai memekakkan telinga. Lu Yun juga perlahan berjalan menuruni ring di tengah sorak-sorai semua orang. Entah kenapa, pengaktifan kekuatan dewa dan iblis kali ini tidak semulus sebelumnya. Sebaliknya, saya selalu merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menghalangi diri saya sendiri. Untungnya, jiwa Lu Yun sangat kuat, jika tidak, dia pasti akan mendapat serangan balasan dari gerakan itu sekarang. Untuk apa sebenarnya ini? Saat saya menggunakan kekuatan dewa dan iblis sebelumnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Nak, jangan pernah menggunakan kekuatan dewa dan iblis lagi. Saya bisa merasakan ada setan di tempat ini. Iblis, apa itu? Nada suara Longda menjadi serius dan dia mengingatkan, Saudara Lu Yun, konspirasi ini tidak sesederhana yang Anda lihat. Garis keturunan naga darahku juga merupakan garis keturunan klan naga kuno, dan aku memiliki hubungan dekat dengan klan iblis. Iblis telah menghilang terlalu lama, dan saya tidak tahu banyak tentang iblis. Tetapi iblis-iblis itu jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Jika masalah ini melibatkan klan iblis, maka apa yang harus kamu hadapi selanjutnya bukan hanya masalah kerajaan api ilahi. Lagi pula, tidak hanya ada setan di tempat ini. Jika menurutku benar, Ratu Qin yang kamu bicarakan juga tidak sederhana. Banyaknya informasi membuat Lu Yun sedikit kewalahan. Lu Yun segera bertanya, Bos Long, apa maksudnya ini? Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan keakraban dari Ratu Qin. Tapi yakinlah, dia jelas bukan keturunan klan iblis. Saudara Lu Yun, apa yang terjadi sekarang bukan lagi urusan tiga kerajaan. Ini menyangkut seluruh umat manusia, dan bahkan semua makhluk hidup di dunia. Kamu harus selalu bersiap. Jika perlu, jangan ragu untuk menyempurnakan kami saja. Kamu hanya bisa menjadi orang suci terlebih dahulu. Dengan jiwamu, kamu dapat sepenuhnya merasakan gejolak dunia. Mendengarkan kata-kata Longda, Lu Yun berpikir keras. Kemudian, Lu Yun dengan tenang menjawab, saya mengerti, Bos Long. Ini pertama kalinya aku melihat Longda yang begitu serius sejak aku bertemu Longda dan naga lainnya. Lu Yun tahu apa yang dikatakan Longda benar, dan sekarang dia harus meningkatkan kekuatannya. Kakak perempuan ketujuh masih di tangan Raja Qingzu, dan kakak perempuan tertua tidak tahu bagaimana keadaannya di Kekaisaran Luoxue. Semua ini, jika Anda tidak memiliki kekuatan. Semua akan berubah menjadi mimpi. Di antara penonton, setelah melihat pertarungan Lu Yun barusan, suasana perjamuan Kaisar Api Ilahi kembali naik ke puncak. Saat pertarungan kedua dimulai, semua mata tertuju pada satu orang. Saya melihat seorang pemuda, tidak lebih dari 16 atau 17 tahun, mengenakan baju perang, menginjak awan biru, memegang tombak, berdiri di tengah lapangan seni bela diri. Menghadapi lebih dari selusin master, dia tidak menunjukkan rasa takut. Anehnya, seekor naga hijau muncul di sekelilingnya, melingkari dirinya. Saat semua orang penasaran dengan identitas pemuda itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari penonton. Qinglong Zenqi, mungkinkah orang ini adalah Liu Bo, jenius nomor 1 di Kekaisaran Tianshui? Itu benar-benar dia. Saya mendengar bahwa Liu Bo, pada usia 15 tahun, memahami jalan surga dan menjadi orang suci. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor 1 di dunia spiritual. Legenda hanyalah legenda. Mungkinkah anak ini sekuat Suke? Aku tidak tahu apakah dia kuat atau tidak, tapi dia jelas lebih muda dari Suke. Pemuda itu tidak memperhatikan komentar tentang dirinya di antara penonton. Matanya hanya tertuju pada Lu Yun di kejauhan. Sepertinya dia memberikan tantangan kepada Lu Yun. Namun di detik berikutnya, tindakan Kekaisaran Tianshui mengejutkan semua orang. Di bidang seni bela diri,
lebih dari selusin orang berdiri di samping Liu Bo. Melihat ke arah Raja Qingzu di kejauhan, mereka berkata serempak, saya menyerah. Menyerah? Apa yang terjadi? Dalam perjamuan serius Kaisar Api Ilahi, semua orang di Kekaisaran Tianshui benar-benar memilih untuk menyerah. Setelah berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Api Ilahi berkali-kali, ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Kekaisaran Tianshui, pemenang, Liu Bo. Tentang apa semua ini? Apakah kamu masih bisa menyerah? Aku sudah datang jauh-jauh ke sini dan kamu baru saja menunjukkan ini padaku. Jangan panik, masih ada Suke. Saat Raja Qingzu mengumumkan kemenangan Liu Bo, Qin Ruoxue di atas panggung memasang ekspresi rumit dan berkata dengan sinis, sungguh sebuah penyerahan diri. Tampaknya Kaisar Tianshui menghabiskan banyak uang untuk perjamuan Kaisar Shen Huo ini. Dia bahkan menggunakan Tianyi Sensui. Petik 2. Apa, kamu hanya diperbolehkan memiliki segel api ilahi di Kerajaan Api Ilahi, tetapi kami tidak diperbolehkan memiliki air ilahi. Liu Ran berkata sambil tersenyum sedih. Hanya saja aku juga tidak melihatmu putri ketujuh. Saya juga ingin melihat apakah segel api ilahi yang lebih kuat, atau air ilahi Tianyi kita yang kejam. Berhentilah berpura-pura padaku. Permaisuri Qin mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah. Melihat Qin Ruoxue hendak mengambil tindakan, Suanyuan Wuming berdiri dan memandang mereka berdua. Kalian berdua, menurut pendapat saya, Kekaisaran Luoxue, tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Saya, Kekaisaran Luoxue, tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Shen Huo ini. Kali ini, kita akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Suanyuan tidak bernama dan ternoda tinta. Setelah berbicara, dia pergi bersama Kekaisaran Luoxue dan partainya. Suanyuan Wuming sudah lama mengetahui bahwa perjamuan Kaisar Shen Huo ini pasti akan berbeda. Dia tidak punya niat untuk terlibat dalam pertarungan itu. Setelah Kekaisaran Luoxue pergi, semakin banyak teriakan dan makian yang terdengar di antara penonton. Kekaisaran Luoxue juga menyerah. Kalau begitu, bukankah selanjutnya Suke dan Liu Bo akan saling berduel? Apa gunanya? Orang ini, Liu Bo, bahkan tidak bisa bergerak dari Suke, kan? Omong kosong, Liu Bo adalah penerus air ilahi Tianyi. Kecuali segel api ilahi, tidak ada cara untuk menandinginya. Tempatnya sudah kacau balau. Liu Bo berdiri di sana, dan naga hijau di sekitarnya mengeluarkan raungan yang kuat. Seluruh tempat menjadi sunyi seketika, dan mata mereka kembali menatap Liu Bo. Di langit biru, awan gelap datang dengan tenang, dan Liu Bo mengarahkan senjatanya ke langit dan mengeluarkan auman naga yang memekakkan telinga. Saat auman naga terdengar, tubuh Liu Bo mulai menjadi transparan, secara bertahap menyatu dengan naga hijau. Dalam sekejap, naga raksasa itu naik ke langit dan menyelam ke dalam awan gelap. Di tengah guntur, hujan mulai turun dengan derasnya. Berlari, ini adalah air ilahi Tianyi. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan ketika semua orang bereaksi, mereka sudah meratap. Jeritan menyelimuti seluruh ibu kota Kekaisaran Shen Huo. Dari yang semula hujan rintik-rintik, kini hujan terus-menerus, dan di awan gelap, air ilahi mengalir turun dari langit. Liu Ran, aku menginginkan hidupmu. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tempat dipenuhi dengan mayat, dan ratusan master dari Kekaisaran Tianshui yang bersembunyi di antara penonton mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Darah langsung menodai seluruh tempat menjadi merah. Melihat semua yang ada di antara penonton, mata Qin Ruoxue memerah. Tangannya mengumpulkan energi aslinya, dan dia membunuh Liu Ran dengan amarah yang luar biasa. Liu Ran masih duduk di kursi dan tertawa terbahak-bahak. Sister Ruoxue, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, serahkan padaku. Kedua, mati. Qin Ruoxue melancarkan gerakan, tetapi tanpa diduga, 18 sosok familiar berdiri di depan Liu Ran. 18 orang ini semuanya adalah raja dari 18 benua api ilahi. Ratu, maafkan aku. Meskipun Qin Ruoxue sudah mengetahui segalanya sejak lama, saat semua itu terjadi di hadapannya, dia merasa sangat sedih. Anda tahu, 18 orang ini adalah pilar kerajaan Shen Huo mereka sendiri. Melihat 18 pangeran kekaisaran yang berbalik melawan satu sama lain, Qin Ruoxue merasa lebih patah hati. Dia patah hati. Dia telah memimpin kekaisaran Shen Huo selama beberapa tahun. Dunia damai dan negaranya damai dan rakyatnya aman pangeran kaisar Shen Huo. Tapi dia tidak boleh putus asa. Mempertahankan kekaisaran Shen Huo adalah misinya. Arti keberadaannya sederhana, itu saja. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Tapi dia tahu, selama dia masih hidup, api ilahi kekaisaran akan menyala. Apa menurutmu hanya dengan sedikit dari kalian, kamu bisa menghentikanku? Liu Ran di sebelahnya menatap Qin Ruoxue dengan wajah cabul, dan tertawa keras. Apa? Di mana segel api ilahimu? Qin Ruoxue, aku tahu kamu kuat. Tapi di bawah air ilahi Tianyi ini, kultivasimu akan sangat melemah. Tanpa segel api ilahi, kamu sudah kalah. Serahkan selir Yun dan serahkan padaku.
Aku berjanji akan membuatmu ingin mati, hahaha. Menyerahlah, lihatlah anak buahmu. Apakah hatimu tidak sakit? Melihat mantan bawahanmu yang berdiri di seberangmu, bisakah kamu mengambil tindakan? Bisakah kamu tega melihat orang-orang ini mati untukmu? Qin Ruoxue memasang ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia tahu segalanya, masih sulit baginya untuk menerima pengkhianatan 18 pangeran pada saat yang bersamaan. Dia bisa mendengar ratapan orang-orang di ibu kota kekaisaran. Dia bisa melihat anak buahnya berjatuhan di depannya satu persatu. Para master yang tertelan oleh air ilahi Tianyi menjadi sangat lemah dan sulit melindungi diri mereka sendiri. Mengapa? Apakah karena saya, seorang perempuan, mengendalikan pemerintahan? Dia tersenyum pahit, dan tepat ketika dia akan menyerah, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Ratu, jangan pernah menyerah. Kami dapat melihat semua yang telah Anda lakukan untuk kami selama bertahun-tahun. Bagi kami, kamu harus berdiri. Ratu, di mata kami, kamu akan selalu menjadi pilar kerajaan api ilahi. Raja Kerajaan Api Ilahi. Tubuh halus Qin Ruoxue bergetar, dan matanya yang tanpa jiwa tampak dipenuhi api yang berkobar lagi. Di tempat tersebut, banyak penjaga yang jatuh berdiri perlahan dan meraung serempak. Tubuhku abadi dan api ilahiku abadi. Tubuhku abadi dan api ilahiku abadi. Saya bersedia maju dan mundur bersama Anda. Qin Ruoxue berdiri dengan anggun di udara, kekuatan kekaisarannya menyelimuti seluruh ibu kota api ilahi. Dia melambaikan tangannya, dan kobaran api menyapu ke arah 18 pangeran. Matanya tidak lagi kesepian, melainkan dipenuhi niat membunuh. Dia tahu bahwa dia adalah harapan seluruh kekaisaran Shenhuo. Bahkan di bawah penindasan Tianyi Sensui, dia tidak bisa jatuh. Prajurit, bekerjalah bersamaku untuk mengusir para pengkhianat ini keluar dari ibu kota kekaisaran. Saya telah menerima perintah. Saya akan berusaha sekuat tenaga dan bertarung sampai mati. 18 pangeran yang dipimpin oleh Raja Qingzu sedikit terguncang saat ini. Tapi anak panahnya ada di tali dan harus ditembakkan. Menghadapi pukulan kuat Ratu Qin, tubuh 17 orang, termasuk Raja Qingzu, terlempar pada saat yang bersamaan. Meski begitu, Jisuang tetap tenang. Kesenjangan kekuatan terlihat jelas. Bagaimanapun, dia adalah master setengah langkah. Jisuang, pernahkah aku, Kerajaan Api Ilahi, memperlakukanmu dengan buruk? Suara Qin Ruoxue terdengar seperti lonceng di telinga Jisuang. Menghadapi pertanyaan Ratu Qin, Jisuang tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah di wajahnya, perlakukan aku dengan buruk. Kapan saya mengatakan bahwa Kekaisaran Shenhuo telah memperlakukan saya dengan buruk? Saya hanya tidak senang mengapa Anda, seorang wanita, bisa memimpin Kekaisaran Shenhuo. Dan aku tidak bisa. Kita semua perempuan, kenapa? Aku tidak bisa duduk dalam posisi ini. Qin Ruoxue mencibir, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak jika kebajikan tidak cocok. Qin Ruoxue mengembunkan telapak tangannya, dan nyala api kemasan mengembun di tangannya, melewati Jisuang, dan dua nyala api meledak ke arah Liuran. Liuran juga menggunakan air ilahi Tianyi untuk menghadapi serangan Qin Ruoxue. Saat kedua kekuatan bertabrakan, alis Qin Ruoxue menegang dan dia tampak kesulitan, dan tubuhnya mulai mundur dengan cepat. Satu-satunya cara untuk menahan air ilahi Tianyi adalah segel api ilahi dari Kerajaan Api Ilahi. Justru karena keberadaan segel api ilahi, Kerajaan Api Ilahi menempati peringkat pertama di antara tiga kerajaan. Meskipun Tianyi Sensui belum sepenuhnya dewasa saat ini, Liuran tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Segel api ilahi telah muncul di Kerajaan Api Ilahi, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghancurkan Kerajaan Api Ilahi. Di bawah hujan lebat hari itu, tingkat budidaya Qin Ruoxue telah berkurang banyak. Meski begitu, Liuran merasa itu sulit meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Dia layak menjadi master nomor 1 di Kekaisaran Shenhuo. Adegan di hadapannya terukir di benak Lu Yun. Dia benar-benar tidak berbohong padaku, dia benar-benar wanita yang bijaksana. Lu Yun membuka lautan jiwa dan bertanya pada Siang Longda. Longda, adakah cara untuk memecahkan air ilahi Tianyi ini? Longda menjawab, Nak, solusi untuk masalah ini adalah segel api kaisar di tanganmu. Segel api kaisar ini tingkatnya lebih tinggi dari segel api ilahi. Hanya saja pria gendut sialan ini mungkin telah mengumpulkan kekuatan seluruh kekaisaran Tiansui. Itulah mengapa kamu melepaskan air ilahi Tianyi yang begitu kuat. Sekarang, dengan menggunakan segel api kaisarmu saja, aku khawatir akan sulit untuk memecahkan air ilahi Tianyi ini. Tapi, tidak mungkin. Lu Yun berkata dengan marah, Longda, kapan ini terjadi? Berhenti pamer. Setelah beberapa saat, aku khawatir tidak akan ada lagi yang tersisa. Oke, Nak, lindungi dirimu. Mari kita bersaudara pergi dan minum Tianyi Sensui ini. Jika saatnya tiba, cari saja kesempatan dan gunakan segel api kekaisaranmu untuk menamparkan anak itu sampai mati. Sesederhana itu, ya,
sesederhana itu. Lu Yun tidak peduli. Lautan jiwa terbuka, 9 bayangan naga naik ke langit, dan auman naga Longda dan naga lainnya secara bersamaan bergema di seluruh langit dan bumi. Menghadapi air ilahi Tianyi ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. 9 naga darah melayang di atas awan gelap, dan mereka benar-benar menolak meminum air suci ini. Liu Ran merasa hujan semakin deras. Saat dia melihat pemandangan di langit, dia terkejut dan berkata, apa ini? Ekspresi Raja Qingzu juga menjadi rumit. Dengarkan saja suara Longda di udara, si cantik kecil yang sedang bermain api. Kamu menyiksa pria gendut ini sebentar, dan setelah aku memecahkan masalah ini dulu, aku akan turun dan membantumu mengalahkan pria gendut ini. Liu Ran memandang Raja Qingzu dengan perasaan tidak puas, bukankah kamu hanya bercanda? Mengapa ini terjadi? Informasi Anda agak tidak masuk akal. Liu Ran tahu ada sesuatu yang berubah. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih untuk beberapa saat, dan dia bertanya ke langit, siapa kamu? Saya tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu datang untuk memecahkan air ilahi Tianyiku? Aku ini apa? Aku kakekmu Panjang. Aku kakekmu Long Er. Aku kakekmu Long San. Aku kakekmu Long Jiu.